warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada siang hari ini masih belajar bahasa Indonesia dengan Ibu. Oke, sebelum kita belajar mengenai jangan bahasa lanjut. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil Ibu. Alhamdulillah hadir semua, bagus. Semoga tetap dipertahankan kehadiran kalian ya. Baik Ibu. Oke. Sebelum kita mulai belajar, coba kalian rapikan dulu meja dan kursinya. Rapikan lagi bajunya, itu ada yang masih keluar tuh, coba dirapikan. Jika ada sampah di meja, di kolong, di bawah kursi, coba diambil dan letakkan di tempat sampah. Baik Ibu. Oke. Dan keluarkan juga buku cetaknya, buku tulisnya, alat tulisnya. Itu tandanya kalian siap untuk belajar. Pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai ciri-ciri serta unsur dalam teks negosiasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai struktur dari teks negosiasi. Nah, jadi dalam teks negosiasi itu tidak hanya ada unsur, tidak hanya ada syarat, faktor, tapi juga ada strukturnya. Dilihat bukunya di halaman 167, ada 4 struktur dari teks negosiasi. Yang pertama orientasi. Yang kedua apa? Pengajuan. Iya, pengajuan. Pintar. Yang ketiga ada penawaran. Dan yang terakhir ada persetujuan. Nah, inilah keempat dari struktur teks negosiasi. Orientasi artinya adalah pengenalan, awal kalian berorientasi. Kemudian pengajuan. Ini adalah pengajuan di mana ketika kalian salah satu pihak mengajukan sebuah barang atau menanyakan harga barang tersebut. Yang ketiga adalah penawaran, di mana masing-masing pihak saling tawar-menawar. Dan yang terakhir adalah persetujuan. Persetujuan ini adalah akhir atau kesepakatan hasil negosiasi dari masing-masing pihak tersebut. Nah, agar kalian lebih paham dan lebih tahu tentang struktur dari teks negosiasi, Ibu berikan tugas. Sini Ibu ada 2 contoh teks negosiasi. Nanti kalian tentukan strukturnya. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Ibu akan membagikan 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Oke, nanti perwakilan kelompok akan menjelaskan bagaimana sih dan bagian mana saja yang termasuk dalam orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Ini untuk kelompok A dan ini untuk kelompok B. Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu ya. Silakan. Bagaimana nih kelompok A? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Seperti ini ya Bu ya. Iya, benar. Ini contohnya seperti ini bagian orientasi, terus di sini ada bagian persetujuan. Oke, kelompok A sudah paham. Bagaimana nih kelompok B? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti Bu. Oke, bagus. Jika sudah selesai, Ibu minta
kelompok A terlebih dahulu coba menyampaikan bagaimana hasil diskusi kalian. Baik Ibu, jadi dalam teks yang telah Ibu berikan, di sini terdapat struktur teks negosiasi. Yang pertama itu ada orientasi Bu, terdapat pada awal teks yaitu pada dialog pembeli yaitu berapa harga sekilo mangga ini Bang, dan kemudian dijawab oleh penjual 30.000 Bu, murah gitu kan. Selanjutnya terdapat pengajuan Bu, ada beberapa pengajuan dari pembeli seperti boleh kurang kan Bang, atau ada juga Bu iya Bang tapi harganya boleh kurang kan, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat penawaran juga Bu, seperti penjual bertanya maaf saya ulangi penawaran Bu, seperti penjual berkata belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan masak di pohon. Terdapat beberapa penawaran dari penjual Bu. Kemudian diakhiri dengan persetujuan antara pembeli dan penjual, yaitu iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Lalu penjual berkata saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukar, dan pembeli pun berkata baiklah saya ambil 3 kilo ya Bang. Begitu Bu. Iya, bagus. Kelompok A pendapatnya sudah baik, jawabannya juga sudah baik pula. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, setelah kalian berdiskusi tadi, Ibu rasa kalian sudah paham mengenai struktur dari teks negosiasi. Kalian juga telah berdiskusi, kemudian menentukan bagian dari teks negosiasi tersebut. Seperti itu ya, jika kalian dalam bernegosiasi, ada strukturnya, ada awalannya, kemudian pengajuan, penawaran, serta persetujuan. Jadi, apabila kalian bernegosiasi itu dengan lancar, dengan baik, hingga persetujuan yang disetujui atau disepakati oleh kedua belah pihak. Bagaimana, sudah paham mengenai struktur dari teks negosiasi? Paham. Pintar. Oke, itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Sepertinya Ibu rasa cukup. Terima kasih atas partisipasi kalian dan semangat belajar pada siang hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.